Bapak Ibu untuk melihat ada dua orang di perjanjian baru. Orang ini bisa kita pelajari, ya. Ya, judul khotbah saya kesempatan terakhir, ya. Jadi dua orang ini kalau Bapak Ibu pelajari hidup dia, tolong setel lagi. Bapak Ibu akan menemukan bahwa orang ini yang satu dia gagal, tapi terakhir dia berubah. Yang satu lagi dia gagal juga, tetapi kemudian terakhir dia gagal juga. Ya, dua orang ini pertama yaitu di Matius pasal 26. Tolong dinaikin lagi volumenya, kecil nih. Matius pasal 26 ayatnya yang ke 34. Matius pasal 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, masih bisa di setel lagi? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Orang pertama yang saya maksud di sini, ya, orang ini saya mau bilang dia adalah orang yang dimana Yesus ketemu sama dia. Oke, terima kasih. Yesus ketemu sama dia, dan Yesus ngomong, dia suatu hari dia akan menyangkal Tuhan. Bukan sekali, 3 kali. Jadi Yesus pertama ketemu dengan Petrus, dia ngomong, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus pasti, ya, saya umpamakan Petrus sekarang tuh kayak orang sabu. Enggak apa-apa. Orang sabu kan itu ya, pemberani. Ya kan, saya sudah keliling Indonesia. Saya sudah ke Kupang, Tambua, mana saya sudah pergi-pergi. Saya sudah pernah ke Sangir juga. Saya sudah tahu karakter-karakter orang. Ya, enggak, pasti kan dia nyangkal. Tapi Yesus sudah bilang 3 kali kamu akan nyangkal aku. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di Matius pasal 26 ayat 69 sampai 74, di situ bercerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan, 3 kali dia menyangkal Yesus. Yang terakhir di 75 itu ada sebuah tindakan dari dia. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini orang 3 kali menyangkal Yesus, bukan sekali, 3 kali. Habis itu dia bertobat. Ya, saya nggak tahu apakah dia menyangkal Yesus karena dia takut yang orang banyak, karena dia akan takut ditangkap, takut disalibkan juga, takut dianiaya, takut dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu, ini orang terakhir dia menangis. Dia menangis, bukan menangis kemudian bunuh diri. Dia menangis bertobat. Nah, satu orang lagi yang saya mau bahas adalah, kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes pasal 6 ayat 70 sampai dengan 71, Bapak Ibu akan menemukan ada perkataan begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ini Yesus ngomongnya kasar sekali. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Wow. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kasar ini omongan. Iblis. Nah, ini orang, Bapak Ibu sudah tahu kisahnya. Ya, Yudas Iskariot. Saya menemukan bahwa orang ini, Yohanes mencatat orang ini tukang korupsi. Ya, di Yohanes dicatat, Matius, Markus, Lukas, saya nggak menemukan itu.
Saya cuma menemukan dicatat di Yohanes, dia korupsi. Lalu begini Bapak Ibu terkasih, ini orang kemudian menjual Yesus. Dia menjual gurunya. Ya, Bapak Ibu konsen saja ke sini, jangan lihat-lihat ke sini. Konsen saja di sini. Ya, ini orang sudah ditegur sama Tuhan berkali-kali. Ya, Bapak Ibu kalau nggak percaya baca Alkitab, Bu. Dia sudah ditegur oleh Tuhan. Pada saat terakhir pun, waktu perjamuan, Yesus bilang, ya sudah, setelah ini kamu mau buat apa, buat apalah. Lalu dia pergi kan. Di situ dia mulai mungkin menghubungi tentara Romawi, ahli Taurat dan sebagainya. Kemudian dia melakukan pengkhianatan, menangkap Yesus. Nah, Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu lihat terkasih, ketika Yesus disalib dan sebagainya, ini orang kan pasti lihat. Dan di Alkitab saya, Matius pasal 27 ayat 3 berkata begini, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uangnya 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Lihat dia. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini orang sama juga dengan orang pertama, Petrus. Tetapi dia mengakhiri dengan gantung diri. Pak, Bu, saya masuk pembahasan saya begini. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita dalam hidup ini. Dia selalu memberikan kesempatan buat kita dalam hidup ini. Ya, saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih. Dia memberikan kamu kesempatan hari ini. Kau bangun, kau mau beribadah atau tidak? Ya, atau kamu mau kembali tidur, atau kamu mau kembali kerja, dan kamu masa bodoh dengan beribadah. Tuhan memberikan kita selalu kesempatan dalam hidup ini. Tetapi seringkali saya menemukan orang menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Seringkali saya menemukan itu. Alasannya banyaklah, inilah, itulah, dan sebagainya. Bahkan alasan yang tidak masuk akal pun dimasukin dalam daftar alasan kenapa dia tidak mau beribadah. Pak, Bu, yang terkasih, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau mungkin saya akan membahasnya, saya bukan membahas masalah itu. Itu buat saya cuma masalah ibadah, itu masalah kecil. Kalau buat saya, Tuhan kasih saya kesempatan. Seperti Tuhan kasih kesempatan pada Petrus dan Yudas Iskariot. Tuhan kasih pada saya kesempatan begini. Saya masih ingat waktu di SMA, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3, saya lupa. Saya punya teman, anak geng motor. Namanya anak geng motor, dia selalu ngumpul, cari masalah, berantem, dan ya kurang lebih begitu di Jakarta. Sedangkan saya Hendrik, saya bukan tergabung di geng motor. Tetapi itu teman-teman saya, tetapi saya ada seorang antikristus. Ya, saya seorang antikristus. Ya. Jadi teman saya itu masih ada bicara soal Yesus dan sebagainya. Kalau saya paling benci dengan nama Yesus. Saya memang besar dari keluarga Kristen, tetapi kepahitan membuat saya begitu. Nah, singkat cerita, suatu hari teman saya itu, guru agama datang. Dia ngomong sama teman saya namanya Rudy. Dia bilang, Rudy, besok ada KKR. Saya masih ingat, Kasih Melanda judulnya. Saya masih ingat kalau nggak salah, Kasih Melanda. Kalau nggak salah pembicara Yeremi Rim, hamba Tuhan itu, kalau nggak salah. Kalau tidak salah, dia nggak mau pergi. Dia cuma jawab ketawa, hehehe, dia pergi. Dijawab guru agama saya dengan ketawa, hehehe, cengengesan, dia pergi naik motor. Saya ingat dengan betul, tak lama dari peristiwa itu, Rudy mati dibunuh. Hendrik masih hidup. Tapi Hendrik sampai pada satu titik,
bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saya nggak pernah lupa. Di situ saya melepas semuanya. Saya bilang sama Tuhan, saya mau kembali ke jalan Tuhan. Dan di situ saya melepas semua ritual-ritual saya. Saya buang itu semua, saya tinggalkan itu, saya ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Pikirmu kalau orang sudah begitu, Anda lepas dari Lucifer? Oh tidak. Malam dia datang, coba anaknya didiamkan sebentar. Malam dia datang, dia cekik saya. Lalu malam berikutnya lagi, datang lagi. Dan datang lagi. Tidak pernah habis. Sampai ketiga kali dia datang, baru selesai. Saya nggak perlu lupa itu. Dan sejak saat itu, saya tahu itu adalah kesempatan terakhir Tuhan kasih buat saya. Sejak saat itu, saya mau bilang pertobatan itu proses. Dari pemabuk, perokok, ya, suka berzina dan sebagainya, itu proses untuk berubah. Dan saya mau berubah. Saya bilang sama Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh berubah. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan terakhir, saya mau berubah sungguh-sungguh Tuhan. Saya nggak mau main-main sama Tuhan. Kalau saya bilang saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Kristus, itu semua senjata-senjata saya kumpulkan, saya buang ke sungai, kemana? Ke air. Saya nggak mau lagi, sudah. Saya dulu kemana-mana, ya. Kalau saya lihat orang-orang sini kan suka bawa, orang Sumba bawa parang dan sebagainya. Saya punya pisau sampai ya berbagai jenis lah. Sampai yang nggak Anda kelihatan, saya taruh di sini pun itu pisau. Sekali saya cabut itu bentuknya pisau. Ya, saya memang hobi yang dulu ya, saya sangat hobi yang kayak gitu-gitu. Ya, dan saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, ketika saya serahkan hidup saya sama Tuhan, sungguh-sungguh, saya mau buang itu semua. Dan saya mau fokus pada Tuhan. Ketika saya serahkan itu sama Tuhan, saya tahu saya cuma Tuhan kasih kesempatan kedua kali dalam hidup ini. Kalau kamu, aku ubahkan. Sudah, jangan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Oh, saya sering ketemu orang begitu. Di mana Bapak ketemu orang begitu? Di penjara. Hendrik Leverte Ministry ada di Kalimantan Barat. Melayani dulu ada 5 lapas dan rutan. Itu lokasinya jauh-jauh. Misalnya di Kabupaten Bengkayang, lalu di mana dan sebagainya, di Mempawah dan sebagainya, itu kota-kota besar di situ. Kami ada di situ. Kami ada di situ. Kami sering melihat jemaat-jemaat Tuhan yang ada kadang-kadang 1-2 orang masuk ke situ. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu terkasih gini. Bapak Ibu terkasih, sebenarnya Yudas Iskariot, dia punya kesempatan buat dia bertobat. Tetapi dia menyesal. Kemudian iblis masuk ke pikiran dia, perasaan bersalah. Dia memutuskan dia mati saja. Sedangkan Petrus yang saya tahu, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, titik pertobatan dia dari menyangkal Yesus menjadi seorang yang berani berkhotbah. 3.000 orang kena dampaknya dan berubah. Kenapa Tuhan mau memakai orang yang bejat kayak begini? Bapak Ibu nggak kenal saya. Saya bejat sekali. Saya ngomong kotor apa semua, cerita-cerita jorok tentang Yesus dan Maria dan sebagainya. Saya jorok sekali dulu. Dan saya mau bilang, itu orang mungkin bisa dipanggang di neraka dan sebagainya. Mungkin saya orangnya dulu. Saya itu sangat jauh dari Tuhan, Pak Bu. Saya melakukan kejahatan-kejahatan, saya nggak perlu cerita dengan detail di sini. Tapi saya mau ngomong satu, ketika Tuhan kasih kesempatan, saya cuma bilang, Tuhan, modelnya saya kayak begini. Kau mau pakai aja. Terlalu banyak orang, saya lihat, Tuhan mau pakai dia nggak mau dipakai. Dari mana Bapak tahu? Contoh, orang kalau udah diberkati, PNS, dia punya mobil, punya apapun. Paling gampang kalau di gereja. Tuhan mau pakai mobil dia. Dia bilang, saya sibuk. Mobil nanti ini. Capek dengar kayak gitu. Yesus datangin Petrus. Nggak pakai permisi, main naik ke perahu dia. Kalau di zaman now,
Yesus datangin Simon Petrus main naik mobil dia. Langsung perintahkan, jalan. Kalau Anda Petrus zaman 2025, Anda akan bilang, "Hei, ngapain kamu ke sini? Hah? Pendeta? Enggak, pergi. Paling begitu. Enggak, bohong. Dari mimbar ini saya bilang, saya sering ketemu orang gitu, bohong. Motor ini milikmu Tuhan. Iya, katanya milik Tuhan. Dipakai buat pelayanan. Bensin nanti gimana? Dia tanya bensin dulu gimana? Yang senyum-senyum itu, ya mungkin ada orangnya. Bercanda, santai aja, papa mama. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan, saya hidup. Saya mau pastikan Tuhan boleh pakai saja. Artinya, Tuhan mau pakai apa saja, saya rela. Ini milikmu Tuhan. Ini milikmu. Dan saya selalu tersedia. Tuhan mau apa aja, saya bersedia Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Pak, Bu, dengan baik. Di luar dari gereja sini banyak orang-orang tidak mengalami Tuhan. Dia boleh bilang dia KTP Kristen. Saya kemarin ada ke ujung sana tuh. Mana tempat, Bro? Lagi saya duduk di situ, di pondok. Mata saya sudah membidik. Ada dua orang di situ, ada satu orang di situ, nelayan. Ya, mata saya sudah membidik ke situ. Ya, dia sudah jadi target saya, gitu. Ya, namanya saya penginjil kan, target saya. Saya melihat langsung saya berdoa sama Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kayak ini, terhubung. Bisa terhubung dengan sound system. Terhubung. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini orang, mau diapain? Mau urusan apa sama orang ini? Tuhan langsung ngomong nih, jelas. Doakan istri dia, ada masalah. Tuhan, masalahnya apa? Tuhan kasih kurang lebih, ini masalah pendidikan anak. Oh, sudah dapat. Lalu, Bapak itu begini. Tim saya bergerak, saya bilang, samperin dia. Ya, saya ini suka mengusik ketenangan orang dengan firman Tuhan. Ya, saya mengusik tapi dengan firman Tuhan. Datangin dia, Bapak Kristen, saya bilang, oh iya, saya jemaat GBI. Tapi, kalau gereja yang lain mungkin tidak mengajarkan jangan merokok, saya tahu. Tapi jemaat GBI saya kaget juga. Lalu habis itu saya langsung bilang, Bapak, saya mau berdoa buat Bapak, tapi berdoa buat istri Bapak. Ada sesuatu. Panggil istri Anda. Panggil, datang. Istrinya, Ibu ada apa? Mau didoakan apa sebenarnya? Dia bingung gitu. Lalu saya bilang, Ibu, apa yang mau didoakan? Pasti dia sebut, anak sebentar lagi mau kuliah. Nah, itu berarti yang terhubung dengan Tuhan saya sampaikan. Pas kan? Jangan cuma bisa nyanyi terhubung sama Tuhan. Benar-benar pastikan Anda bisa berhubung dengan Tuhan, supaya kamu bisa menangkap suara Dia. Amin. Berdoa bukan cuma kau berbicara. Tuhan diam. Dari tahun ke tahun Tuhan diam. Berdoa adalah kamu berbicara, Tuhan mendengar. Tuhan berbicara, kamu mendengar. Itu berdoa. Nah, saya kembali lagi. 3 hal saya mau share. Pak, Bu, gini. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah Petrus, kisah Yudas Iskariot. Jika Anda tahu hari ini adalah hari Anda terakhir hidup, besok tidak ada lagi. Cuma mau tanya, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Oh Pak, hidup saya masih panjang. Iya, katamu. Pak, Bu, termasuk saya tidak pernah tahu hidup saya kapan saya akan berakhir. Tetapi saya selalu tahu kalau Tuhan kasih saya kesempatan buat hidup. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan begini, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Saya mau pergunakan waktu saya dengan sungguh-sungguh, bukan buat hal yang sia-sia, tidak berguna. Tidur bukan dosa. Tidur. Sedangkan pemberitaan Injil harus dilakukan, dia tidur. Di sana banyak orang nggak selamatkan, dia tidur. Bangun, saya akan bilang, bangun. Bergerak, mulai bergerak. Jangan bilang, ini sudah Kristen semua. Pak Bu, saya mau kasih tahu, saya keliling ini NTT ini, khususnya di Sumba 2025. Saya masih menemukan, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya menemukan banyak sekali PR adanya yang harus kita kerjakan para hamba Tuhan, supaya jemaat ini bisa benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Supaya, maaf kata, tidak ada lagi kata kemiskinan, kekurangan. Bapak Ibu tahu nggak sifat Yesus? Saya kasih tahu Anda sifat Yesus. Karakter Yesus adalah dia tidak suka kamu miskin. Dia tidak suka kamu pas-pasan. Dia tidak suka kamu menderita. Persoalannya ada apa? Dosa. Persoalannya ada apa? Tidak mau taat. Itu yang menyebabkan kamu begitu. Amin. Saya datang ke tempat di mana saya selalu bertemu dengan orang-orang yang pelit. Jemaat memberi sedikit. Hamba Tuhan berkhotbah pun dia pulang, dia cuma bilang terima kasih. Dia nggak tahu firman. Atau dia tahu firman. Ada kata tulis, seorang pekerja layak mendapat upahnya. Setiap pemberita Injil hidup dari pemberita Injil itu. Kami di Kalimantan Barat, kami tahu firman dan kami melakukan firman. Kami melindu NTT, Sumba, tahu firman dan melakukan firman. Ada amin? Kalau Anda Tuhan beri kesempatan, Anda tahu besok hari terakhir Anda, hidup Anda terakhir, kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan tetap diam, tidak berbuat apa-apa? Saya tadi sudah bilang bahwa pergunakan waktu yang ada. Hidup ini singkat. Amin. Hidup ini singkat. Kedua, saya langsung cepat aja. Jika Tuhan memberikan Anda kesempatan kedua kali dalam hidup seperti saya, tidak mati, tidak jadi mati, hidup, yang lain mati, saya aja yang beruntung, intinya saya aja dapat kasih karunia dari Tuhan. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Pak Bu, saya kan belajar semua yang Tuhan ajarkan buat saya tentang masalah kesembuhan ilahi, tentang bagaimana melepaskan orang dari kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Saya pelajari itu semua dari Tuhan Yesus lewat Alkitab, lewat pelayanan dan sebagainya selama bertahun-tahun. Dan saya punya kesempatan kedua dalam hidup ini. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu terkasih, saya nggak akan sia-siakan. Ada satu firman, itu sangat menggugah hati saya. Kita lihat firman ini di Ibrani pasal 12 ayat 17. Ini berbicara tentang Esau. Ibrani pasal 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu terkasih, kita nggak mau seperti begini kan? Amin. Amin. Baca kan tadi? Saya mau bilang, ini orang sudah berbuat salah, hak kesulungannya dia jual, dia abaikan, dia nggak anggap. Tuhan kalau kasih Anda kesempatan kedua dalam hidup ini, seperti kayak saya ini orang bermasalah dulu. Tuhan kasih kesempatan kedua untuk memperbaiki semua, untuk menjalani hidup yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, untuk menjadi ciptaan yang baru. Tuhan kasih kesempatan. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan?
Beberapa orang bilang, ya saya akan bertobat. Oh iya, oke, bagus, puji Tuhan, luar biasa. Oh, saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tetapi saya juga menanti, apakah ada orang-orang seperti itu mau Tuhan pakai? Gak gampang loh Pak Bu, Tuhan pakai. Harta boleh Tuhan pakai. Diri kadang mau dipakai oleh Tuhan, susah. Pak Bu, dipakai oleh Tuhan artinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada amin. Mulai lesu. Ini belum jam makan papa mama. Belum jam makan papa mama. Masih pagi ini, baru jam 9. Mau dipakai oleh Tuhan, berarti egomu tolong dibuang. Seringkali orang bilang, saya mau dipakai oleh Tuhan, egonya masih jalan. Saya lihat. Mau dipakai oleh Tuhan, berarti nuruti kegerakan roh, bukan nuruti kehendak hatimu. Salah itu. Kalau Anda punya kesempatan kedua dalam hidup ini, seperti salah satunya contoh saya, mungkin dia juga, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak akan menyanyiakan kesempatan ada. Saya tidak akan mau menyesal dan menangis dan kemudian bilang, oh Tuhan ampuni saya dan sebagainya. Oh saya nggak mau, udah cukup sekali saja. Satu kali dalam hidup saya, kesempatan kedua diberikan, nggak ada lagi saya mau berpikir kesempatan ketiga, keempat, kelima. Aduh, nggak. Sorry. Pak Bu, orang yang kayak begitu nih dengan baik. Tuhan barusan bicara sama saya begini. Orang yang suka begini kesempatan kedua, ketiga, keempat. Nih, dia lagi jatuh dalam dosa, dia berhenti. Orang berjatuh dalam dosa yang Tuhan pakai, orang Tuhan pakai itu pasti berhenti. Dia nggak berjalan kemana-mana. Sementara kita yang masih memelihara kekudusan dari Tuhan, kita terus berjalan. Itu orang tetap di tempat. Berarti orang itu tidak maju. Jangan heran ketemu pelayan Tuhan yang model begitu, tetap aja di situ. Amin. Nggak bergerak, nggak kemana-mana. Orang sudah kemana, dia masih tetap di situ. Ada orangnya Pak? Ada. Di Jakarta juga ada. Saya menemukan Tuhan panggil dia sebagai seorang penginjil, kompromi, lalu dia gabung dengan geng-geng Manado dan sebagainya. Di situ dia jaga lahan, ya kan? Ada kelompok dari timur, ada kelompok Manado juga. Dia jaga lahan. Firman Tuhan dikasih tahu, pertimbangan apa? Nggak ada duit Pak. Lalu jadi apa lagi? Sekarang cuma tetap di situ, nggak kemana-mana. Kita sudah kemana-mana memberitakan Injil, dia masih tetap di situ. Itu orang tidak memanfaatkan kesempatan kedua dengan baik. Saya tidak mau begitu. Saya mau memanfaatkan kesempatan kedua yang Tuhan kasih dengan baik. Ketiga terakhir, Pak Bu, saya punya firman dari Yesus ini luar biasa. Kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, dan di situ pun pelayanku akan berada. Ingat ini. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada amin. Saya suka Inggrisnya. If any man serve me, him will my Father honor. Honor itu dihormati. Honor itu dihargai. Saya nggak pernah merasa bahwa melayani Tuhan saya bakal miskin, melarat, tidak punya apa-apa. Salah. Kalau Bapa di sorga menghargai orang melayani dia, berarti pikir saja, kalau kita bicara menghargai seseorang, menghargai karyawan, menghargai tenaga kerja, yang namanya menghargai, kalau dia kerja sudah seharga 200.000, tidak akan kamu menghargai dan cuma kasih 50.000. Minta maaf, itu bukan menghargai, itu melecehkan. Saya tahu karakter bapak saya adalah dia menghargai. Dia menghargai orang yang melayani dia. Saya punya permintaan sama papa saya di sorga.
Waktu saya melepaskan semua jadi di full time. Dulu saya kerja di perusahaan. Waktu saya melepaskan itu, saya bilang sama papa saya, papa tahu, kalau saya penampilan saya tidak mau yang setengah-setengah. Minta maaf papa, saya dari dulu papa dandani dengan baik waktu masih bekerja. Jadi kalau saya jadi full time, saya nggak punya uang untuk beli busana, papa saja yang tanggung jawab. Karena pendeta kan yang penting tampil keren, kata Arya. Kalau dompet kosong, nggak ada yang tahu. Yang penting jas aja. Kalau saya tidak minta maaf, jas keren, dompet juga harus diisi papa, jangan lupa. Sampai sekarang, sampai hari ini, Tuhan isi, Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu tahu, pelayanan ke Indonesia Timur, saya nggak tahu, dari makin ke timur, tiket makin mahal. Ada satu orang ketahuin saya, pengusaha. Dia bilang, berapa kamu terbang ke Sumba? 2,6. Jakarta Sumba, Tambolaka 2,6. Tapi saya lihat kemungkinan sekarang sudah mulai naik, hampir mendekati 3 juta. Dia ketahuin saya. Dia bilang, itu Jakarta Hong Kong. Saya cukup pakai, maksudnya itu seharga Jakarta Hong Kong. Pantas ya, yang ke Hong Kong banyak, yang ke Sumba dikit. Papa mama lihat saya begini, berarti nggak nangkap. Maksudnya lebih baik orang memilih untuk berlibur ke Hong Kong daripada ke Sumba. Ngerti papa mama? Masih nggak ngerti juga begini. Ada begini-begini lagi. Nanti besok kuliah lagi, sekolah lagi. Maksud saya, orang itu ngomong, makin ke timur, itu tiketnya kok makin mahal. Harusnya di Indonesia itu harusnya murah. Ngerti? Nah, udah mulai 1-2 ngerti. Nah, Bapak Ibu tahu, itu saja sudah berat semua, itu banyak kos, banyak pengeluaran. Tapi saya sudah bilang sama papa saya, kalau saya mau melayani, papa saya tolong. Papa saya adalah pribadi yang menghargai anak-anaknya. Itu yang saya tahu. Bapak pikir, oh ini jas pendeta ini keren, jas pendeta ini bagus dan sebagainya. Dia banyak duit dan sebagainya. Puji Tuhan. Saya cuma ngomong puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, saya punya jas. Minta maaf ya, saya bukan sombong ya. Saya punya jas semua memang berbeda. Saya impor dari China. Lalu Bapak bilang, oh pendeta kaya, banyak duit. Oh puji Tuhan, saya akan ngomong Anda, puji Tuhan. Papa saya yang kaya, dia kasih lewat orang-orang untuk kasih ke saya. Saya cuma terima, gratis. Saya mau yang model apa, saya dapat. Saya mau model yang terbaru, saya dapat. Kenapa? Papa saya menghargai. Amin. Jadi kalau Anda orang melayani Tuhan, jangan berkecil hati. Jangan bilang, ya itu pendeta, kasihan. Kata siapa pendeta kasihan? Enggak, di Kalimantan Barat dulu waktu saya masih kecil, saya juga melihat pendeta itu kasihan-kasihan. Enggak ada pendeta yang gimana. Dan makanya dari itu waktu saya mau menjadi hamba Tuhan, saya bilang sama papa saya, Papa, saya tidak mau jadi pendeta miskin. Saya nggak mau hidupnya minta-minta sama orang. Dan saya kalau mau makan apa, dengan baik. Saya kalau mau makan apa di restoran mana, kayak dulu waktu saya masih bekerja, saya mau. Papa saya penuhi. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Bapak penuhi. Berarti benar kan? Him will my father honor. Dia akan dihargai oleh Bapak. Jadi kalau Anda hari ini punya kesempatan terakhir dalam hidup Anda ini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi Anda punya background seperti kayak saya ini. Untuk masuk ke penjara butuh background kayak begini. Saya kalau pelayanan khotbah di Palangkaraya, di Kalteng, di penjara manapun dan sebagainya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, orang-orang saya atau maju semua, nangis semua. Orang-orang situ pasti sampai bilang, kenapa pendeta ini kalau dia masuk para tahanan bisa jadi begini? Ya, maaf, backgroundnya sama, latar belakangnya sama. Tuhan pakai orang yang latar belakang sama untuk menjangkau orang latar belakang sama. Amin. Pemabuk, mantan pemabuk, pakai untuk menjangkau pemabuk. Berjudi, pakai juga untuk menjangkau yang masih di luar, masih belum bertobat yang berjudi itu.
yang keras, yang suka berantem, dipakai juga kayak saya. Dipakai juga untuk menjangkau orang-orang begitu. Saya kalau dekati orang-orang begitu, saya cuma nggak pakai cara teologi atau apa, psikologi. Saya cuma datang saja dengan santai, dan saya duduk di situ, saya lihatin dia. Dia cuma ngomong 1-2 kata, Tuhan Yesus bikin dia menangis. Sementara dia langsung bilang, saya mau minta didoakan. Itu pelayanan gampang sekali. Saya akhir khotbah saya, bersiap bro. Kamu di piano, bersiap. Kamu datang ibadah hari ini. Ini bukan ibadah kebetulan. Ini pelayanan saya tanggal 14. Hilang suaranya. Ini pelayanan tanggal 14 adalah hari ke-14 saya di Sumba. Hampir setiap hari ada KKR, kecuali ada yang kosong karena dibatalkan oleh gereja. 14 hari sudah berkhotbah di mana-mana. 14 hari sudah berkeliaran di mana-mana, tumpang tangan orang di jalanan. 14 hari sudah selesai. Besok saya mau pulang sudah. Saya cuma mau tinggalkan pesan begini di tempat ini. Kalau Anda Tuhan kasih kesempatan terakhir hidup Anda, pastikan nafasmu memuliakan Tuhan lewat apapun yang kau kerjakan. Jangan masih sampai hari ini dengan khotbah keluar dari sini masih judi online. Gak tahu malu kamu. Ya, dengan baik. Gak tahu malu kamu. Kau pikir Tuhan Yesus, Tuhan gak bisa disiplinkan kamu? Hah? Jangan anggap enteng Tuhan ya. Tolong dengar baik kata saya. Jangan anggap enteng Tuhan. 1 kali Tuhan tegur, kau nggak mau berubah. 2 kali Tuhan tegur, kamu nggak mau berubah. 3 hari Tuhan patahkan kakimu. Oh, Tuhan penuh kasih. Iya, tapi saya mau kasih tahu. Tuhan tuh sabar nunggu kamu sampai kamu kapan mau bertobat. Sudah dengar firman Tuhan masih tetap begitu, nggak berubah. Punya kesempatan terakhir dalam hidup ini, sungguh-sungguh tunjukkan sama Tuhan. Kalau Anda mungkin bukan punya background kayak saya, Anda orang baik-baik, kesempatan terakhir pakai sungguh-sungguh berdoa. Bangun pagi doa, cari Yesus, buka Alkitabmu. Kamu nggak kenal dia kalau kamu nggak baca Alkitab. Hidupmu nggak ada firman. Iblis gampang serang kamu, santet gampang serang kamu. Kenapa orang gampang disantet? Gak ada firman. Yesus lawan iblis pakai apa? Firman. Amin. Yesus selalu bilang ada tertulis, ada tertulis. Tahu kamu mana yang tertulisnya? Mana tertulisnya? Nah, itu kamu nggak punya firman. Santet nggak akan bisa nyerang kamu kalau kamu punya firman. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih, manfaatkan waktu yang ada sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak beberapa pendeta berkhotbah, ini zaman akhir akan terjadi ini semuanya. Kalau saya nggak mau terlalu pusing dengan hal itu. Yang saya mau kasih tahu, yang saya mau pusingkan adalah setiap hari buat saya itu ada kesempatan terakhir. Jadi saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya nggak mau pikir, oh nanti akan zaman akhir akan datang ini tandanya. Iya, saya tahu. Saya bukan orang bodoh. Saya baca Alkitab, saya tahu. Tapi saya mau bilang, buat saya yang terpenting, hari demi hari, bagaimana? Apakah kamu bersungguh-sungguh? Apakah kamu menyiapkan kasih karunia Tuhan yang begitu besar? Datang khotbah, suara Tuhan sudah disampaikan, kena di hatimu, masih aja tetap nggak mau bertobat. Aduh, gimana ya? Masih tetap, gimana? Mengeraskan hati. Tuhan sudah bilang, kalau kamu menabur, kamu akan diberkati. Punya uang, pelit. Kamu menabur, pelit sama gereja, pelit sama pendeta. Aduh, gimana ya? Gimana kamu mau diberkati? Pak Bu, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, satu rahasia hidup saya sebagai hamba Tuhan full time, tidak kerja, tidak punya jemaat, seorang misionari diberkati adalah ketika saya taat pada Tuhan untuk memberi. Berapapun Tuhan gerakan, saya beri. Saya lihat orang kasihan hamba Tuhan, saya beri. Saya lihat orang yang kasihan, saya beri. Ketika Tuhan bilang kasih buat dia, kasih.
ladangmu tetap kosong, kalau kamu nggak mulai menabur. Saya harap Bapak Mama ngerti bahasa saya. Ladangmu tetap kosong bertahun-tahun. Kamu mengharapkan penuaian, tidak ada, kecuali kamu nabur. Yang lain mungkin kesempatan terakhir, seperti kayak saya. Tuhan sudah panggil kau keluar dari kegelapan. Dulu udah hampir mati di alkohol, kena alkohol di rumah sakit. Ada pendeta datang doakan kamu dan kamu sembuh. Sebenarnya sudah mati itu. Tuhan sembuhkan, tidak juga bertobat. Saya cuma mau ngomong aja, jangan sampai 2 kali. Kali yang kedua mungkin sudah terlambat. Kalau saya jadi Anda, udahlah. Cuma satu yang saya takut, Yesus. Orang mau pukul saya apa, saya nggak takut. Saya nggak pernah takut. Saya cuma takut satu, Yesus. Udah. Ketika di ambang kematian, coba bertanya, habis ini mau kemana? Yesus atau yang sebelah? Neraka. Sungguh-sungguh, kalau Anda Tuhan panggil dari kegelapan, keluar dari dosa. Ada seorang pezina, mungkin saya nggak tahu background Anda apa dan sebagainya, bandar narkoba apapun dan sebagainya, Tuhan panggil kembali. Sungguh-sungguh, Tuhan cuma bilang, itu kesempatan terakhir ku kasih buat kamu. Jangan kau seperti Esau, sia-siakan itu kesempatan. Dia nangis pun tak bisa lagi kesempatan. Sekali seumur hidup, tidak lagi 2 kali. Saya tidak pernah diingatkan sama istri saya, Hendrik, suamiku, tolong kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Sudah tertanam di hati saya. Saya Tuhan kasih kesempatan, ini saya akan berikan buat Tuhan yang terbaik. Tidak ada lagi. Itu saya akan pakai sebaik-baiknya. Bangun pagi-pagi, persiapkan khotbah yang terbaik, doa dulu, pergunakan yang terbaik, datang ke sini tepat waktu, yang terbaik buat Yesus. Besok dah pulang, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, maaf kata, saya nggak punya mimpi untuk datang ke NTT Sumpah, tidak punya. Jadi saya bilang sama Tuhan, semua yang ada saya punya, saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Jemaat, saya harap Anda tangkap firman ini, bawa pulang. Kalau Anda tidak seperti hidup saya, Anda mungkin orang baik-baik saja dan sebagainya. Pakai waktu Anda, muliakan Tuhan dengan nafas hidupmu, perbuatanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala.